Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Perkenalkan, nama saya Syaidatun Isa dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 4 di IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Pada video kali ini saya akan memaparkan topik pembahasan dalam mata kuliah metodologi pengajaran bahasa Arab yang diampu oleh Bapak Hasan Saifullah MAG, yaitu mengenai tentang pembelajaran mufradat dalam pembelajaran bahasa Arab. Dalam topik kali ini kita memiliki 4 sub pembahasan. Teman-teman bisa lihat layar di sebelah kiri saya. Yang pertama ada hakikat dan tujuan pembelajaran mufradat dalam pembelajaran bahasa Arab. Yang kedua ada jenis-jenis mufradat. Yang ketiga ada teknik dan langkah pembelajaran mufradat. Yang terakhir ada tes pembelajaran mufradat. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu hakikat dan tujuan pembelajaran mufradat bahasa Arab. Pengertiannya, mufradat adalah kumpulan kata yang membentuk bahasa yang diketahui oleh seseorang dan dapat digunakan dalam berkomunikasi baik secara lisan maupun tulisan. Nah, dengan demikian, posisi mufradat dalam bahasa Arab tidak hanya terkait dengan makna kata per kata, tetapi juga berkaitan dengan ragam dan variasi bentuk mufradat itu sendiri dengan yang secara gramatikal mempunyai kegunaan masing-masing. Kemudian tujuan mempelajari mufradat ini yang pertama untuk mengenalkan kosakata baru, baik dalam teks tulisan maupun dalam wacana lisan. Kemudian yang kedua melatih siswa untuk melafalkan mufradat dengan baik dan benar. Yang ketiga memberikan makna mufradat dengan cara yang tepat, baik makna leksikal maupun makna gramatikal yang sesuai dengan konteksnya. Kemudian yang terakhir melatih siswa untuk menggunakan kosakata tersebut dalam kalimat sempurna dan kontekstual. Dengan demikian, indikator penguasaan mufradat ini dalam konteks pembelajaran bahasa Arab bukan terletak pada seberapa banyak mufradat yang dapat dihafal di luar kepala, melainkan terletak pada kemampuannya untuk menggunakan mufradat itu secara tepat dan baik dalam memahami teks tulisan ataupun wacana lisan maupun dalam berekspresi. Kemudian yang kedua ada jenis-jenis mufradat. Yang pertama ada kata aktif dan kata pasif. Yang dimaksud dengan kata aktif atau kalimat nasyithah adalah kata yang diajarkan untuk digunakan oleh siswa dalam bahasa lisan maupun tulisan. Sedangkan kalimat kamilah, khomilah ya maksud saya, atau kalimat pasif ini adalah kata yang diharapkan dapat dipahami siswa ketika mereka membaca atau mendengarkan, tetapi tidak untuk digunakan dalam bahasa percakapan atau tulisan sehari-hari. Kemudian jenis yang kedua ada kalimat muhtawa dan kalimat wazifiyah. Kata konten di sini berperan dalam memindahkan makna secara mendasar, sementara kata fungsional berperan dalam menghubungkan kata konten dan juga antara satu dengan dan lainnya. Kata konten biasanya terdiri dari kata benda, kata kerja, kata sifat, sedangkan kata fungsional biasanya terdiri dari huruf atau preposisi. Kemudian yang ketiga ada teknik dan langkah pembelajaran mufradat. Teknik di sini ada 8 teknik yang bisa digunakan. Yang pertama ada teknik menyertakan benda atau barang yang dimaksud. Kemudian juga yang kedua ada dengan menggunakan gerakan. Kemudian yang ketiga menggunakan sinonim. Yang keempat menggunakan gambar. Yang kelima bisa menggunakan konteks. Yang keenam bisa menggunakan antonim. Kemudian yang ketujuh bisa menggunakan terjemah. Dan yang kedelapan bisa menggunakan definisi. Kemudian langkah-langkah pembelajaran mufradat ini yang biasa dilakukan oleh guru ya. Yang pertama, guru mengucapkan kata dan siswa mendengarkannya. Sebaiknya pengucapan ini oleh guru itu lebih dari 1 kali sehingga siswa bisa menghafalnya dan mengingatnya. Kemudian yang kedua, guru menuliskan kata di papan tulis dengan harokat yang lengkap sehingga siswa mudah untuk membacanya. Kemudian guru menjelaskan makna dengan kata yang paling sesuai dengan jenis kata tersebut.
Jadi guru tidak boleh menjelaskan dengan kata-kata yang tidak mengarah pada kata yang dimaksud gitu. Kemudian guru menggunakan kata tersebut dalam beberapa kalimat sempurna agar siswa memahami makna dan fungsi gramatikanya. Kemudian juga siswa menirukan pengucapan beberapa kalimat tersebut secara bersama-sama, kemudian secara berkelompok, lalu secara individu. Yang keenam, guru membimbing siswa lalu menulis kata tersebut. Lebih-lebih kalau kata itu memiliki tingkat kesulitan penulisan. Kemudian yang ketujuh, guru menulis makna kata dan kalimat yang membantu menjelaskan makna di papan tulis. Kemudian juga siswa menulis kosakata baru yang sudah ditulis di papan tulis. Dan yang terakhir, siswa menulis kata, arti kata, dan contoh kalimat di buku masing-masing. Yang terakhir ada tes pembelajaran mufradat. Secara umum, tes penguasaan mufradat ini dapat diarahkan pada dua hal, yaitu tes penugasan mufradat yang bersifat pasif reseptif dan tes penguasaan mufradat yang bersifat aktif produktif. Jadi ada yang pasif dan aktif. Untuk yang pasif terlebih dahulu, ini tesnya gitu diarahkan pada yang pertama menunjukkan benda atau memperagakan sikap, tingkah laku, dan lain-lain yang dimaksud oleh kata tertentu. Kemudian yang kedua memilih kata sesuai dengan makna yang diberikan dari sejumlah kata yang disediakan. Kemudian memilih kata yang memiliki arti sama atau mirip dengan suatu kata atau sinonim. Yang keempat memilih kata yang memiliki arti berlawanan dengan suatu kata atau antonim. Sedangkan untuk yang kategori aktif produktif, nah ini yang pertama bisa dengan menyebutkan kata sesuai dengan makna yang diminta, kemudian menyebutkan kata lain yang artinya sama atau mirip dengan suatu kata itu. Kemudian yang ketiga menyebutkan kata lain yang artinya berlawanan, dan yang keempat menjelaskan arti kata dengan kata-kata dan menggunakannya dalam suatu kalimat yang cocok. Nah, di sini ada alternatif item soal untuk tes mufradat. Di antaranya ada menggunakan takrif, definisi, kemudian antonim, merangkai huruf, menyempurnakan kalimat, klasifikasi atau kategorisasi, menggunakan mufradat dalam kalimat sempurna, kemudian bisa juga menggunakan sinonim, matching atau menjodohkan, dan yang terakhir bisa memilih gambar yang mengekspresikan makna kata tersebut. Oke. Baiklah teman-teman, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan dalam video presentasi kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat difahami dan dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.